Kakak tuh udah berapa lama sih? Maksudnya di UX design itu dan itu tuh kakak mempertahankan experience tersebut tuh dari awal sampai sekarang tuh gimana, Kak? Ceritain dong, Kak, boleh nggak? Saya dari 2012 dulu waktu masih ngampus, ngambil di IT, ada lomba bikin aplikasi, diajak temen yang jago ngoding, karena dulu di kelas jago apa yang paling eh, ngerti tools desain grafis tuh saya. Jadi waktu itu diajakin apa bikin antar mukanya. Dari situ deh udah mulai belajar ngerjain aplikasi buat lomba, kebetulan menang. Terus jadi ngerasa kayaknya ini jadi panggilan deh, arahnya ke situ deh gitu. Oh, terus. Programmer gitu. Apa setelah itu lulus bikin produk di Google Play Store. Icon Pack dulu ada tahun 2014 sampai tahun 2016, tapi karena developernya udah nggak pengen lanjutin lagi, kebetulan teman kantor juga udah teman kampus juga udah pada kerja, jadi nggak ngelanjutin lagi tuh proyek kecil-kecilannya. Akhirnya di 2017 di take down sama Google, tapi kurang lebih di situ tuh pengalaman pertama kali bikin produk sendiri pakai apa untuk Android dan itu berbayar. Jadi kan seneng ya, wah ternyata bisa bikin produk sendiri loh dan dapat uang dari situ. Itu serunya di situ tuh. Tapi nggak lama masuk ke agensi, ngerjain berbagai project dan nggak cuma tentang UI UX, tapi lebih ke digital design, bikin logo, bikin branding dan apa poster kayak gitu. Dari situ ilmu tentang desainnya malah dapet tuh di situ. Kalau kemarin IT-nya dapat dari kampus, ini desainnya dapat dari agensi. Nah, habis itu selepas itu 2017 sampai 2018 masuk ke perusahaan IT, konsultan IT. Di situ tadinya mau apa sebagai UI UX designer. Tapi ternyata karena satu dan lain hal akhirnya ditarik jadi tim marketing, ngurusin desain grafis juga, ngurusin pitch deck kayak gitu. Habis itu nggak lama, tapi sambilan ngurusin marketing itu kadang suka freelance sih, freelance UI UX gitu. Nah dari situ akhirnya 2019 ngajar gitu, ngajar UI UX, bikin materinya sendiri, ngajar di di suatu perusahaan edukasi non formal lah di Jakarta dan Tangerang gitu. Yang Sebagai Purwadika UI. itu, Kak. Ya di situ. Terus, Kak. Dari situ sih hal yang menyenangkan adalah itu ilmu IT-nya masih bisa kepake, ngebantu untuk bikin user flow. Terus dari situ ilmu ngajarnya juga dapat, belajar dari marketing, pitching deck yang gampang yang lama, prinsip-prinsip desain juga dapat dari agensi yang sebelumnya. Jadi kurang lebih uh, jadi satu paket kali ya segala perjalanan yang udah dihadapin dan itu bisa memantapkan dalam ngajar murid-murid gitu. Adapun pas lagi ngajar murid-murid, challenge-nya ya itu baru mulai terus bingung nih apa pas pertama kali dikasih kasus gitu langsung pushing pixels atau langsung ngedesain gitu di aplikasi. Oh ternyata enggak, ada desain proses yang harus atau yang perlu dilakuin sehingga supaya desain yang dibuat itu tepat guna gitu. Paling itu sih sampai sekarang masih ngajar di situ. Di Purwadika itu, Kak, ya? So, teman saya ada, Kak, Purwadika, Kak. Baru lulus tahun ini ya. Nah, sebagai apa? Web developer sih kayaknya, Kak. Oh iya, ya nggak ketemu sih. Oh, nggak ketemu ya, Kak? Beda ya? Beda. Kalau di Purwadika ada UI UX design sendiri. Oh, gitu. Nah, sampai di situ sih. Gimana teman-teman yang lain? Sebelumnya perkenalkan saya Anidio ingin bertanya Kak nih. Dalam menekuni UX design, apakah Kakak menggunakan atau memanfaatkan filosofi Kak dalam menjalankannya? Kalau filosofi yang dimaksud tuh kayak gimana? Ya, prinsip-prinsip UX design gitu Kak. Teori-teori kontrol gitu.
kalau yang dimaksud prinsip-prinsip mungkin beda kali. Kalau filosofi kan cara pandang. Tapi kalau misalnya cara pandang sendiri, menerapkan kalau desain itu ya nggak melulu tentang user, nggak melulu tentang bisnis gitu, tapi tentang keduanya. Mungkin filosofi itu yang tetap saya ajarin ke murid-murid juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kerja, jangan sampai cuma buat memenuhi kebutuhan dari kantor aja. Kalau bisa kita bisa mempertemukan nih antara business goal sama user needs. Adapun secara prakteknya kaidah-kaidah yang dipakai macam-macam. Kemarin sih ngajarinnya yang paling ini ada law of proximity, law of similarity, terus ada Von-Whistroff effect. Macam-macam sih ada. Tapi simpelnya tuh paling gampang, paling basic itu namanya singkatan itu CRAP, contrast, alignment, CRAP, contrast, repetition, alignment, dan proximity. Paling gampang sih itu. Tapi kalau misalnya di breakdown lebih lanjut lagi, yang saya terapkan itu sebenarnya dan saya ajarkan most likely ada di internet tuh. Nanti mungkin teman-teman bisa buka lawsofux.com, hukum-hukum ux.com, lawsofux.com. Jadi filosofinya mengimbangi antara kebutuhan kantor dan kebutuhan user, gitu ya? Iya, ya kebutuhan bisnisnya si kantor dengan si usernya juga, gitu. Gimana? Ini apakah kakak memiliki kebiasaan untuk mempertimbangkan kontrol desain, kak? Itu seperti apa maksudnya? Kayak kontrol teori gitu, kak? UX design. Sebenarnya dalam UX ini kan sebenarnya science atau knowledge yang sifatnya masih fleksibel banget. Dalam artian penggunaan istilahnya pun juga macam-macam. Mungkin apa yang dimaksud Mas Nindyo tentang kontrol desain atau tadi itu saya kenalnya adalah hal yang lain. Tapi kalau maksudnya Mas Nindyo tentang kontrol desain itu gimana? Jadi kayak kita mengontrol desain itu biar jadi stabil itu gimana cara? Oke. Stabil itu artinya gimana? Mas Indio nggak kedengeran suaranya yang stabil. Jadi maksudnya itu bisa stabil kalau hubungan antara manusia dan komputer itu pokoknya stabil, kak. Nggak ada kayak kejamblangan gitu. Tidak ada gap gitu loh. Biar stabil. Ketika ngomongin human computer interaction dengan irisannya pada UI UX, sebenarnya tuh ada laws of UX yang bilang kalau hubungan interaksi manusia ke komputer itu produktivitinya akan meningkat ketika memberikan feedback di bawah 1 detik, kurang lebihnya 400 millisecond. Kalau nggak salah prinsip UX-nya tuh seperti itu deh. Tapi belum kebayang sih itu maksudnya bukan sih. Kalau bukan paling kurang lebih pertama kita harus tahu dulu secara ada 3 bagian yang harus yang sebenarnya harus diimbangin gitu oleh seorang UI UX designer. Terlebih human computer interaction. Kalau designer itu yang bisa menyesuaikan dengan bisnis dan juga user. Ada juga case di mana developer ini memiliki keterbatasan. Kita juga harus memahami dari sudut pandang teknis itu seperti apa. Salah satu prinsip UX yang terkait kontrol tadi itu adalah Jacob's Law kalau nggak salah. Dia pernah bilang kalau user itu cenderung menggunakan aplikasi lain. Jadi kalau bisa aplikasi yang kamu buat harus punya cara yang sama sebagaimana aplikasi yang ada itu sudah bekerja gitu. Jadi dalam artian ngedesain sesuatu yang common itu selama itu fungsional dan sesuai dengan pattern-nya si user atau si human itu,
ya itu udah bisa dibilang balance gitu, mau interaksinya kayak gimana-gimana. Itu selama orang udah aman pakai itu sih. Itu bukan sih maksudnya, maksud jawabannya Mas Anindyo. Kurang lebih udah masuk. Benar kayak gitu. Bener nggak? Oh. Kemudian Kak, kan teori desain prinsipal yang kami pelajari itu ada 5, visibility, feedback, constraint, konsistensi, sama affordance. Nah, apakah kakak menggunakan teori desain prinsipal ini dalam proyek-proyek kakak? Nah, tapi nggak disebutin satu sih, cuma bagian-bagiannya itu aja yang jadi pertimbangan. Maksudnya ketika overdance kita akan mikirin berapa kali user perlu berapa kali masuk halaman sih, atau user harus berapa kali klik sih. Itu kan sebenarnya prinsip dari overdance. Terus ada apa lagi? Ada visibility, feedback, constraint, sama ya kurang lebih sih semuanya diterapin sih. Kayak misalnya visibility nih, ketika Mas Ninjo ngedesain aplikasi yang background warna putih, terus teksnya warnanya abu-abu, secara visibility itu gimana? Selain itu juga accessibility juga harus ngaruh, dalam artian ketika kita ngedesain sesuatu di mobile, itu udah ada tuh ukuran-ukurannya atau spek-spek supaya itu bisa diakses, itu berapa sih ukurannya. Nah, prinsip-prinsip itu yang harus diperhatiin supaya desainnya itu bisa komunikatif lah. Jadi si komputer juga bisa menyediakan interface yang bisa diakses oleh manusia. Oke, Kak. Nggak kedengeran Mas Nidyo suaranya. Oh ya, halo. Ya, kedengeran. Terus Kak, bagaimana kakak mengimbangi produk atau hasil proyek itu baik untuk kepentingan komersial dan kepentingan pengguna? Kalau dari sudut pandang praktek, biasanya setiap produk yang udah kita launch, itu kita kasih trigger. Misal di halaman ini kita kasih trigger, apakah halaman ini udah berhasil diakses? Oke, halaman ini udah diakses, halaman berikutnya yang tentang beli, kita juga kasih trigger juga gitu, kita track. Habis itu di halaman pembayaran, kita track juga, udah melalui itu belum. Jadi dari situ kita bisa ngelihat, ibaratnya tuh corong gitu. Ibaratnya seberapa banyak sih orang yang cuma berhenti di pas ngeliat produknya aja, mana yang berhenti sampai di pembayaran. Nah dari situ kan kita bisa ngeliat seberapa berhasil sih produk kita dalam achieving business goals gitu. Apakah dari situ ada kendala? Nah dari situ kita juga bisa ngeliat ada nggak problem dari user pada suatu halaman tertentu sehingga user nyangkut di situ. Kurang lebih sih seperti itu sih, kita pakai teknik research analytic sama untuk ngegali lebih dalam kita bisa pakai interview atau survei gitu untuk nanyain ke usernya. Tapi untuk melihat dari sisi bisnisnya kita bisa ngeliat dari funnel, sisi corong itu tadi juga yaitu sih biasanya ke track pakai toolsnya Google Analytics. Oh, jadi dianalisis banget ya problemnya biar tahu yang mana bermasalah buat user. Ya kurang lebih sih seperti itu Mas Nidyo. Lanjut. Udah, aku lanjutin ya Kak ya. Terus yang selanjutnya, menurut Kakak tuh UX mempengaruhi UI atau UI mempengaruhi UX? Kalau dari Mbak Sanisa gimana? Kalau menurut saya sih kalau UI-nya udah bagus, pasti UX-nya jadi lancar gitu. Jadi maksudnya kalau jadi UI mempengaruhi UX, tapi kalau menurut Kakak gimana? Menarik, karena salah satu laws of UX yang bilang adalah estetik akan mempengaruhi aksesibilitas gitu, secara sudut kesan pertama. Jadi ketika tampilannya menarik, orang punya ekspektasi UI-nya akan bagus. Sementara pas dibuka, ternyata bisa aja tuh pas kali pertama dibuka, wah bagus ya, pas diklik, loh kok ini lambat, loh kok ini ke halaman yang mana, untuk bisa ke situ kita kemana gitu. Jadi selain halaman, estetik yang bagus gitu, itu juga penting banget tuh, aksesibilitas, alur, terus susunan konten yang cukup jelas sehingga bisa kebawa user lebih gampang untuk mencapai tujuannya. Itu kan yang sebenarnya hal-hal yang nggak bisa kelihatan tapi kita bisa ngerasain gitu. Nah jadi ada yang bilang UI dulu baru UX, ada yang bilang UX dulu baru UI.
Tapi kalau dariku sendiri, mendingan UX dulu, baru habis itu UI. Dalam artian balance. Jadi tapi kita bisa fokus, kita bisa berangkat dari ngedesain UX-nya dulu. Alurnya udah bagus, baru di habis itu kita ngedesain UI tapi yang biasa aja gitu. Maksudnya dalam artian yang udah common dipakai, baru deh setelah udah live dikembangin lagi UI-nya dibagusin. Biasanya sih alur common-nya kayak gitu. Yang penting working dulu nih. Kalau udah function, udah highly functionable, itu udah bagus. Agak ini ya. Wow. Iya. Jadi UX apa mengaruhi UI gitu. Karena dia harus balance gitu kayak. Ya betul, sama ketika kita bertemu pasangan di Tinder gitu ya, bertemu Aduh. orang di Tinder, mau itu apa. Jadi kita bisa ngeliat kan kesan pertama dari UI-nya dulu, betul tuh tapi ketika kita ngobrol kali interaksi ternyata dia nggak ramah. Jadi udahlah paling kencan pertama, habis itu nggak lanjut lagi. Tapi kalau misalnya dia ramah, terus humoris gitu ya bisalah kita minta untuk dia makeover dikit. Dipertimbangin Ya, jadinya kayak. Dan UI itu kan bisa berubah, tidak seperti penampilan fisik orang yang nggak semuanya bisa kita ubah gitu. Tapi kalau produk digital kan kayak gitu. Jadi ya yang penting function dulu, baru habis itu estetik. Walaupun sebenarnya bisa aja estetik dulu baru function, tapi yang lebih oke menurut saya itu ya function dulu. Okay. Itu 8 menit lagi nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya. Nah, Kak, kalau misalkan nih, gimana sih Kak biar kita melakukan riset itu dengan baik dan optimal sebelum kita tuh menganalisis objeknya, proyeknya? Kita harus tahu dulu yang mau kita kerjain tuh apa sih gitu. Setelah udah kita tahu apa yang harus kita kerjain, dalam artian tuh goal utamanya apa ya, habis itu kita baru cari tahu kita perlu apa ya, kita perlu cari tahu apa sih yang kita perlu cari tahu, gimana sih, kita perlu ngelakuin research karena kita nggak sepenuhnya tahu segala hal kan. Iya. Misalnya gini, ada orang mau bikin aplikasi, salah satu muridku pernah bikin aplikasi menyewa lapangan olahraga. Yang dilakukan pertama kali adalah dia nggak pernah, dia sendiri tuh jarang memesan lapangan olahraga. Yang dia pengen tahu adalah gimana sih kebiasaan orang yang suka pakai lapangan olahraga dan suka nyewa gitu. Apa sih motivasinya dia dan apa sih kendala yang mereka sering alami saat itu. Dari situ kan kita pengen dapat tuh apa sih yang sebenarnya kita pengen cari tahu, dan dari situ kan kita bisa ngedesain sesuatu yang somehow lebih cocok dengan usernya. Nah dari situ kita melakukan research. Kalau kita pengen tahu kecenderungan, kita bisa pakai survei. Kalau kita mau cari tahu lebih dalam alasan-alasan atau cara-cara seperti kenapa atau bagaimana, kita bisa pakai interview. Kalau kita pengen tahu alur atau behavior orang sebenarnya dalam menyewa, kita bisa ngikutin dia tuh nge-stalk. Ada teknik namanya etnografi atau field observation. Sebenarnya dari situ kan, dari apa yang mau kita cari tahu, kita bisa breakdown ke metode apa sih yang mau kita pakai, kayak gitu. Terus dari situ juga kita bisa nentuin kriterianya tuh seperti apa sih. Nah, kalau menurut Mbak Handini, kalau kita mau nge-research orang-orang yang mau meresearch untuk produk sewa lapangan olahraga, berarti kriteria user yang harus kita research itu seperti apa? Yang mau nyewa ya, mungkin dari segi harga. Ini kriteria orang yang harus kita research. Nah, kriterianya kurang lebih kayak satu, dia memang aktif berolahraga. Oh iya. Bapak gitu. Memang Iya. aplikasi nyewa lapangan olahraga. Nah kan kalau udah spesifik, hasilnya bisa sesuai tuh dengan representatif user kita. Kurang lebih sih kayak gitu untuk melakukan research. Jadi pertama ada apa tuh? Pertama set goals-nya dulu, goals of research-nya apa. Baru dari situ kita bisa ngedapetin metodenya apa. Baru habis itu kita bisa ngedapetin
kriterianya. Kurang lebih sih seperti itu. Terus itu udah tinggal dilakuin deh. Jadi planning, conducting, sama reporting. Oh ya, sepertinya tidak terdengar ya. Cek. Gimana? Iya. Oh, oke. Aman ya? Oke. Iya, aman. Oke, Kak. Lanjut. Jadi, Lanjutin. ya jadi ada asumsi kayak dalam UX design itu kita itu harus jadi orang yang generalis atau yang spesialis ya, Kak? Dalam UX design itu kita harus menjadi orang yang generalis atau yang spesialis. Nah, Mas Nindyo orangnya seperti apa? Ya sih, kalau bisa yang generalis. Jadi kayak semua aspek itu bisa dapet gitu loh, Kak. Idealnya adalah kalau menurutku jawabannya idealnya adalah kita punya kayak T-shape skills gitu, dalam artian kayak ada beberapa hal yang kita general tapi kita punya spesifikasi ilmu yang dalam juga pada satu hal. Jadi modelnya kayak huruf T. Jadi kayak huruf T itu kayak yang garisnya itu adalah ilmu yang kita ketahui secara general. Terus yang mendalam ini, yang si kepala T itu adalah ilmu yang kita tahu lebih dalam. Misal ternyata Mas Nindyo ini bisa ngerti nih UX research, UX design, terus UI design, prototype, prinsip-prinsip UI dasar gitu. Tapi yang paling dalam itu adalah UI design. Nah, kurang lebih sih seperti itu, kombinasi dari generalis dan spesialis. Jadi jawabannya tengah-tengah ya. Kurang lebih sih seperti itu. Harus bisa semua, tapi bisa satu itu harus bisa banget satu itu. Iya. Ya, itu gimana tuh? Tergantung dari Mas Nindyo tuh ngeklasifikasiin itu sebagai generalis atau spesialis. Nah, itu Mas Nindyo. Kalau menurut saya sih kayaknya harus generalis, tapi memiliki spesialis dalam satu aspek gitu, Kak. Ya, nah itu tergantung tuh. Nah, itu kan tadi ngeklasifikasinya spesialis apa generalis. Nah, kalau saya tuh tipenya seperti itu. Nggak tahu deh kalau itu dikelompokinnya sebagai apa. Tapi kurang lebih gitu. Oh, oke. Kasih, Kak. Oke. Gimana? Yang ini. Saya lanjutin ya, kayak. Jadi saya sempat kepo banget nih, Kak. Kalau misalnya dalam tim UI UX itu kan ada yang namanya project manager, gitu-gitu kan kayak. Nah, Kakak itu kalau mau bikin sesuatu atau misalnya mau develop sebuah aplikasi itu langsung komunikasi ke user atau ke project manager aja? Atau dua-duanya? Ngomongin tentang ngebentuk sebuah tim, ini tergantung dari tiap-tiap perusahaan. Perusahaan besar akan membagi tim-timnya menjadi sekumpulan atau suku-suku gitu ya, bisa tribe, bisa squad, apapun namanya gitu. Nah, biasanya dalam satu squad itu ada project manager, ada developer, ada UI designer, ada UX designer, ada researcher kayak gitu. Ada juga yang researchernya dibedain sendiri, dia punya divisi sendiri. Nah, itu kan tergantung dari perusahaan-perusahaan. Tapi dari sepengalaman atau cerita dari murid-murid, mereka itu biasanya ada tim, dia itu fokus sama satu topik tertentu gitu. Misalnya aplikasi perbankan untuk catatan keuangan, misalnya ada murid yang kerja di situ. Di situ dibagi-bagi tuh, ada project manager. Biasanya pekerjaan turun dari project manager, dari situ dikelola sama researchernya. Nah, si UX designer ini, dia tuh udah tinggal terima aja, oh hasil researchnya ini, berarti idea yang bisa diambil adalah ABCDE dengan alurnya seperti itu, habis itu dioper lagi ke project manager, gimana nih gitu. Project manager ngomong ke tim produk secara keseluruhan, oh ini bisa, habis itu dilanjutin. Kurang lebih sih alurnya seperti itu. Habis itu lanjut ke desain testing prototype, udah oke, baru habis itu masuk ke development atau live product gitu. Oh gitu. Jadi semua tuh kayak beralur gitu ya, kayak kirain kayak kita tuh bisa milih gitu loh, mau komunikasi sama usernya langsung atau komunikasi sama project manajernya aja gitu. Ternyata harus sesuai. Tergantung dari modelnya. Ada yang perusahaan skala kecil itu biasanya
nyampur semua satu tim gitu ya. Ada juga yang yang udah gede kayak unicorn gitu, biasanya dibagi-bagi per tribe. Ada juga agency itu ya udah AE, product designer, sama developer, udah cuma gitu aja. Itu tergantung tuh model-modelnya dan alur-alurnya, tergantung dari bisnis juga service-nya, kurang lebih sih gitu. Ngerti-ngerti Kak, jadi kayak gitu ya ternyata ya. Terus apa lagi? Oh yang ini nih. Selanjutnya Kak, menerapkan teori atau prinsip human computer interaction tuh dapat menunjang penuh desain kita Kak. Itu menurut Kakak benar atau enggak? Mitos atau fakta gitu maksudnya. HCI yang mana dulu nih? Contohnya seperti apa? HCI yang itu Kak, yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya gitu Kak. Apa ya tadi namanya? Yang tadi visibility, terus affordance, constraint, konsistensi, kayak gitu-gitu. Satu lagi apa ya? Banyak sih prinsip-prinsip yang ada di luar sana gitu. Dari situ juga ya, selain prinsip HCI tadi ada juga heuristic evaluation yang dibikin sama Jacob Nielsen. Itu ya sebenarnya kita bisa menerapkan itu, dan emang harus diterapkan. Itu bisa mengoptimasi desain yang udah kita bikin gitu. Itu supaya biar supaya lebih masuk dengan prinsip-prinsipnya, betul. Tapi balik lagi, cara kita nge-audit dan cara nge-evaluasi itu kadang dari praktek dan teorinya beda. Kadang kalau misalnya dari praktek, kita langsung fokus sama usability-nya aja gitu. Atau bisa ngelihat dari berapa banyak sih orang yang cabut atau keluar dari satu halaman ini, kayak gitu. Meskipun prinsip-prinsip ini perlu diterapkan, betul, setuju, pada proses kita ngedesain. Selanjutnya nih Kak, apa benar Kak? Kita nanya-nanya asumsi-asumsi ya kayak apa benar Kak, user itu selalu mengutamakan tampilan daripada aspek lainnya kan? Tadi Kak kan udah bilang kan kalau misalnya kita harus mentingin accessibility juga, tapi kok kalau misalnya kan banyak tuh Kak, banyak yang bilang kalau yang lebih penting tuh tampilannya doang gitu kan Kak? Apa ya? Pernah ngelihat aplikasi ini nggak? Mesin ATM. Pernah Kak? Mesin ATM tuh secara tampilan oke nggak? Enggak. Oke, terus pernah lihat aplikasi ini nggak, mesin kereta tuh yang ada kotak gede di stasiun kereta? Oh iya pernah. Tampilannya bagus kan ya, warna-warni gitu. Iya. Terus canggih gitu. Tapi itu sama nggak fungsional. Sementara ATM itu udah straightforward gitu, bisa menjawab kebutuhan kita. Balik lagi cara kita menilai, kadang nih ada banyak nih orang yang nilai, oh ini UI-nya bagus, oh ini UX-nya bagus. At the end of the day, itu mana yang lebih bagus dari satu sama lain itu nggak begitu matters, karena semakin kesini kita juga semakin melihat kalau UI dan UX itu semakin nggak begitu kelihatan gitu loh, garisnya gitu, semakin ngeblur. Dan ya jadi kurang lebih sih begitu. Tapi kalau dari pendapatku sendiri, function over aesthetic sih. Itu yang bikin orang jadi betah, jadi pengen lanjut ketemu lagi gitu kan, kalau kita tadi ngomongin dengan analogi Tinder yang sebelumnya. Oh gitu. Karena banyak kan kayak misalnya masuk nih ke sebuah website terus atau aplikasi, terus dia kayak, aduh nggak ngerti nih apa nih, aduh pergilah gitu, jadi mereka keluar gitu, kayak gitu kan. Kita bingung kan, kalau tampilannya bagus, itu kan ada pengaruh UX-nya juga nggak sih? Kalau misalnya, oh ini title-nya kelihatan jelas gitu. Oh ini dari title ada body, terus habis itu ada button. Itu kan sebenarnya prinsip UX juga, alur yang dapat dimengerti oleh orang gitu, oleh bacanya gitu. Itu kan jadi agak ngeblur juga gitu ketika kita ngomongin tentang alur dan kita ngomongin tentang gaya visual, ya agak ngeblur sih. Jadi ya kombinasi antara keduanya lah harus bisa jalan. Oke.
Iya. Anyway, nggak bisa lama-lama lagi nih. Iya, Kak, Mesti nggak apa-apa, ada Kak. Oke, makasih Kak. Kak, mau